Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari sama-sama kita bersuka cita sebab Dia Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. You are the peace that guards my heart.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami masih dapat melihat matahari, anugerah yang datang daripadamu. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan menguatkan langkah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan mulai dengan sebuah cerita yang tentu saja saya alami sendiri ya. Beberapa bulan yang lalu saya harus menemani ayah saya, papa saya untuk pelayanan ke Pulau Bali. Nah, kami naik pesawat, tujuan saya ikut adalah tentu saja kalau Pulau Bali pikiran kita pasti liburan ya. Tetapi tujuan saya ikut adalah untuk saya membantu papa saya. Karena kita tahu di zaman pandemi seperti ini sudah tidak sama ya seperti yang dulu. Kalau kita traveling kita harus double waspada, kita harus siap-siapnya lebih gitu kan. Nah, saya ikut karena saya tahu papa saya mungkin harus fokus kepada tugas pelayanannya sehingga mungkin dia akan lupa 1-2 hal. Saya yang akan berusaha untuk mengingatkan. Contohnya paling simpel adalah tentang prokes ya atau protokol kesehatan. Nah, kemudian kami berangkat, tentu saja saya berusaha keras gitu ya. Setiap detik kalau bisa saya semprot antiseptik dan lain sebagainya. Kalau enggak sengaja megang dan lain sebagainya, saya berusaha. Kami masuk ke hotel juga disemprot semua dengan disinfektan karena jujur saja sudah hampir 1,5 tahun kami tidak pernah traveling. Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi gitu kan ya, apa yang harus dilakukan. Jadi sekuat tenaga kami coba. Sampai akhirnya hanya 1,5 malam ya, karena dihitung 1,5 malam karena kami sampai di Pulau Balinya udah malam waktu hari pertama. Akhirnya kami kembali ke Surabaya. Nah, waktu di pesawat, seperti yang saya lakukan waktu saya berangkat gitu ya. Semua handle, maksudnya handrest ya, yang ada di bangku pesawat semua saya semprot pakai disinfektan. Kemudian saya lap pakai tisu basah, headrestnya dan lain sebagainya. Saya berusaha, saya juga bersihkan yang akan diduduki oleh papa saya dan lain sebagainya. Saya berusaha sekuat tenaga. Akhirnya pesawat mulai tinggal landas. Kalau saudara pernah naik pesawat atau sering naik pesawat, saat tinggal landas itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena harus duduk di kursi, harus pakai sabuk pengaman, dan handphone juga nggak boleh nyala. Jadi yang kita lakukan ya cuman bengong gitu ya sambil nunggu take off itu. Kemudian saya lihat pemandangannya bagus sekali gitu ya. Nanti mungkin tim editor bisa masukkan ya, saya rekam sedikit pemandangannya waktu take off. Nah, kemudian saya tiba-tiba termenung gitu ya. Saya teringat, apa saya ini selama waktu di Pulau Bali itu sudah cukup menjaga kebersihan ya. Kayaknya saya lupa kasih tahu papa saya untuk cuci tangan waktu itu gitu ya. Tiba-tiba teringat. Atau mungkin saya sendiri ini lupa ya. Waktu itu saya habis pegang sesuatu kemudian saya pegang muka saya dan lain sebagainya. Mulai timbul pikiran yang aduh gimana ya ini sepertinya saya lupa dan lain sebagainya. Mulai timbul kekhawatiran. Saya mulai khawatir. Aduh jangan-jangan nanti saya salah ini waktu saya melangkah di sini atau pergi kemana dan lain sebagainya. Padahal yang saya lakukan juga stay di hotel gitu ya, stay di tempat penginapan. Tapi tetap ada kekhawatiran karena
masa yang baru ini kita nggak pernah tahu. Timbul mulai ketakutan, siapa ya yang habis duduk di kursi pesawat ini, kita nggak tahu gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Kemudian saya itu diingatkan satu hal waktu saya berada di dalam pesawat itu. Yang pertama yang langsung teringat adalah sebuah ayat yang sangat sering gitu ya diajarkan oleh papa saya. Saudara juga pasti sering mendengar. Yaitu di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Tiba-tiba saya teringat kalimat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan lebih serem lagi saya malah ingat ayat yang ke-5 gitu ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya teringat dan kemudian iya ya. Saya ini berusaha keras untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya minum vitamin dan lain sebagainya. Tetapi ternyata masih kurang. Masih ada yang terluput gitu ya. Kita ternyata sebagai manusia tidak sempurna. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini masih sehat, tidak terinfeksi virus. Ataupun saudara pernah terinfeksi virus dan saudara masih sehat. Semua itu karena Tuhan. Bukan karena usaha kita untuk menjaga kesehatan atau menjaga prokes dan lain sebagainya. Itu adalah hanya sepersekian persen. Tetapi yang menjaga kita tetap hidup sampai hari ini adalah Tuhan. Nah hari ini kita akan bahas ayat ini, kita akan belajar ayat ini bersama-sama gitu kan ya. Bagi saudara yang sudah sering, wah Yeremia 17 ayat 7 saya udah terlalu sering nih lah, saya gak lihat lagi, jangan tutup dulu YouTube-nya. Hari ini kita akan mendapat sesuatu yang baru, karena firman Tuhan itu hidup. Sekali dibaca saudara dapat sesuatu, saudara baca lagi berikutnya saudara dapat sesuatu lagi. Hari ini sama-sama kita akan buka Alkitab kita di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di sana dikatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita sering mendengar ayat 7 bahwa dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya mengandalkan Tuhan? Apakah selama ini kita bilang mengandalkan Tuhan ya udahlah pokoknya saya bergantung pada Tuhan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau kita ini memutuskan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, kita akan lihat bahasa aslinya. Kita akan lihat terjemahan aslinya. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan melalui ayat ini. Di dalam bahasa Ibrani, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Mengandalkan Tuhan ini lebih spesifik. Dikatakan seperti ini. Blessed the man who trust in the Lord and whose hope is in the Lord. Kata yang digunakan untuk menggambarkan mengandalkan Tuhan ini adalah trust atau percaya. Nah, saudara, kebetulan beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih saya kesempatan untuk mendalami ya, untuk belajar dan meneliti lebih dalam mengenai arti kata trust gitu ya. Dulu kalau sebelum saya mendalami kata ini, bagi saya trust ya udah percaya gitu ya. Trust ya di mana-mana kita bisa dapat kata-kata itu ya. Sebuah kepercayaan, percaya dan lain sebagainya. Ternyata kata percaya ini memiliki arti yang sangat mendalam. Dan kalau saya boleh cerita, kenapa saya bilang Tuhan yang mengizinkan saya untuk belajar hal ini. Karena sebenarnya saya meneliti kata ini mulai dari emosi saya. Maksudnya apa? Suatu hari saya akan sharing kepada saudara ya, karena saya anak pendeta gitu. Suatu hari saya mendengar dari sebuah kelompok yang ada di gereja kami, kelompok kecil gitu ya. Mereka berkata bahwa wah kita kayaknya gak yakin ini. Kalau kita memberikan persembahan di gereja, kalau kita memberikan perpuluhan itu benar-benar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Wah jangan-jangan dipakai untuk pendeta dan keluarganya. Nah waktu itu saya masih muda. Saya masih umur, saya lupa ya kalau gak salah sekitar tahun 2015 atau 16 saya lupa. Waktu saya meneliti hal ini. Saya masih muda dan saya emosi dong gitu kan ya. Wah kok bisa-bisanya bilang seperti itu ya. Padahal keuangan kami diawasi dan lain sebagainya. Kemudian saya memutuskan untuk meneliti. Dan kebetulan juga untuk keperluan skripsi saya putuskan saya mau meneliti variabel ini.
Jadi dengan segala emosi saya gitu kan ya, dengan segala ego saya gitu ya. Wah, pokoknya saya mau research. Bener nggak sih? Jemaat yang ada di gereja ini tidak percaya akan keuangan gereja. Kalau saudara mungkin ada di gereja ini tahun-tahun yang itu, saudara mungkin pernah ya mengisi sebuah angket dan lain sebagainya tentang hal ini. Nah, saya mulai meneliti. Dan ternyata saat saya meneliti itu untuk membuktikan sesuatu, ternyata saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, kata trust yang saya teliti ini, dan Tuhan izinkan saya untuk belajar, itu artinya apa? Bukan hanya sekedar percaya. Tetapi kalau dikatakan dalam bahasa Ibrani yiftah atau trust, itu artinya adalah kita memberikan kerentanan kepada seseorang. Nah, maksudnya apa ini? Kerentanan. Kalau kita berani bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mengendalikan engkau dengan cara percaya, artinya kita ini memberikan hidup kita di tangan Tuhan. Dan ini yang paling penting ya, poin dari percaya adalah saat kita sudah memberikan sesuatu kepada seseorang, mau itu uang mungkin atau barang dan lain sebagainya, kita percayakan kepada orang itu. Definisi percaya adalah mau diapakan pun barang tersebut, mau dibuang, mau dihancurkan, mau disimpan baik-baik, itu terserah orang tersebut. Nah, kalau kita masih belum bisa, waduh saya percayakan kepada orangnya tapi saya takut nanti akan dibuang dan lain sebagainya, itu bukan percaya. Percaya artinya saat memberikan sesuatu kepada seseorang, terserah mau diapain. Mau digunakan untuk hal yang baik, mau digunakan untuk hal yang buruk, terserah. Karena kita sudah berikan, yaitu kita berikan kerentanan kita kepada orang itu. Jadi mau diapakan aja terserah, karena kita sudah percaya. Nah, hari ini level percaya kita sampai di mana? Apakah kita percaya cuman kita bilang kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, atau benar-benar kita menyerahkan seluruhnya? Kemudian muncul pikiran seperti ini, oh berarti kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa, iman kita seperti ini dong, terserah Tuhan. Mau Tuhan hancurkan hidup saya juga boleh, saya sudah pasrah kok, saya sudah percaya. Mau Tuhan buat hidup saya baik juga puji Tuhan. Kalau hidup saya jadi gak baik di tangan Tuhan ya sudah, bukan saudara. Memang betul, definisi percaya adalah menyerahkan sepenuhnya, mau diapakan sama orang yang kita beri kepercayaan itu silahkan. Tetapi kita harus memiliki iman yang benar dalam Tuhan. Kita teringat pada satu kisah ya kalau kita membahas tentang iman dan percaya. Yaitu iman dan kepercayaan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama-sama kita akan belajar hari ini ya. Kita akan buka di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 19. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Diceritakan di ayat sebelumnya ya, di atas ayat 15 adalah saat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, sebenarnya bukan hanya mereka ya, tapi seluruh negeri itu disuruh untuk menyembah patung emas. Dan 3 orang ini saat disuruh untuk menyembah patung emas, apa yang mereka katakan? Ayat 16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, khusus untuk ayat 17 gitu ya, kita akan belajar lebih dalam. Karena kalau kita baca, ini seolah-olah kita ini memberikan kepercayaan kepada Tuhan dan ya udahlah terserah Tuhan gitu kan ya. Mau diapakan juga boleh. Nah, hari ini kita mau belajar. Terjemahan yang asli, ayat yang ke-17 ini kalimatnya tidak seperti itu. Kalau saya boleh bilang dengan segala kerendahan hati, terjemahannya kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Yang benar seperti apa dalam bahasa Ibraninya ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini terjemahannya.
If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and from your majesty's hand he will deliver us. Nah, dalam terjemahan aslinya kata-katanya bukan seperti ini. Kalau 17 kan seolah-olah dikatakan, jika Allah yang kami puja ini sanggup untuk melepaskan kami, ya kami akan dilepaskan. Kalau berarti kan dengan kata lain, kalau nggak sanggup ya udah. Ayat 18-nya ditekankan lagi gitu ya. Kalaupun nggak diselamatkan ya nggak apa-apa gitu ya. Kami tetap akan memuja Allah kami. Bukan seperti itu terjemahannya ya. Terjemahannya seperti ini. Jika itu yang kamu mau Raja, seperti itu ya kira-kira ya. Kalau itu kasusnya, kalau itu peraturannya, mereka bilang ya Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau kami tidak mau menyembah patung dan kami harus dibuang ke perapian, beda sekali ya saudara perhatikan. Mereka berkata seperti ini, kalau kami harus dibuang ke perapian, Tuhan yang kami layani itu sanggup untuk melepaskan kami. Dan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Beda saudara. Ayat 17 dalam bahasa Indonesia kadang melemahkan iman kita. Akhirnya kita punya iman yang salah. Ya kalau Tuhan mau menyembuhkan ya Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap percaya. Salah. Iman Sadrak, Mesak dan Abednego bukan seperti itu. Mereka berkata apa? Kalau memang kami harus masuk ke perapian, kami loh yakin Tuhan itu pasti akan melepaskan kami. Bahkan Dia yang kami sembah akan melepaskan kami dari tangan raja. Itu yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi hari ini kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan lagi kita berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan. Terserah Tuhan mau apa. Tuhan mau melepaskan aku dari COVID ya silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Aku udah terlanjur kena Tuhan, kalau sembuh ya enggak apa-apa. Kalau enggak sembuh juga enggak apa-apa gitu ya. Salah saudara. Sadrak, Mesak, Abednego jelas berkata bahwa kami yakin, kami percaya Tuhan yang kami sembah pasti melepaskan kami dari perapian. Itu terjemahan aslinya. Dan ayat 18, seringkali kita suka salah membaca dan salah menerjemahkan ya. Mereka berkata, tapi seandainya tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan kami. Bukan, mereka gak bilang seperti itu. Mereka bilang, tetapi seandainya tidak kami dilepaskan, kami tidak akan menyembah dewamu. Itu yang mereka katakan. Kenapa mereka bisa berbicara seperti itu di ayat 18? Karena mereka tahu tidak ada Allah lain yang sehebat Allah mereka. Bahkan sampai mati pun mereka tidak akan menyembah Allah lain. Karena tidak akan ada lagi yang seperti Dia. Itu adalah iman yang harus kita miliki. Bukan iman pasrah, iman yang ya udah kalau dapat ya dapat, kalau enggak. No. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah percaya sepenuhnya kepada Dia. Dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Dari mana Sadrak, Mesak dan Abednego ini mendapatkan iman percaya yang seperti itu. Beda saudara, bondo nekat gitu ya. Dengan iman percaya pada Tuhan. Kalau nekat itu pokoknya pasti. Wes gak ngerti apa caranya pokoknya pasti itu nekat ya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego ini percaya karena mereka mengenal Allah mereka dengan baik. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah mereka. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan orang yang dipercayai kemudian bisa percaya 100%. Itu namanya nekat. Tidak tahu gitu ya. Itu namanya nekat. Sedangkan Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ini percaya karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Mereka kenal betul, mereka selalu berdoa. Kalau kita boleh belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, diceritakan bahwa mereka punya jam doa yang tetap gitu ya. Bahkan orang-orang itu mengintip mereka juga lagi berdoa. Mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi mereka percaya gak asal percaya. Mereka percaya karena mereka kenal siapa yang dipercayai. Dan kita juga harus tahu, kalau kita konversikan ke masa sekarang ya, masa COVID seperti ini, yos pokoknya percaya Tuhan lah, sembarang pokoknya yakin Tuhan pasti melepaskan aku dari COVID. Kita ingat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego waktu mereka berani menentang peraturan, mereka tidak main-main.
Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan raja, dengan anggur raja. Mereka jaga kesehatan mereka. Mereka minum air, mereka makan sayur dan lain sebagainya. Mereka nekat dalam Tuhan, tetapi bukan nekat yang ngawur, saudara. Mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, mereka kenal dan mereka menjaga hidup mereka. Kalau hari ini kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku percaya pokoknya. Tuhan pasti meluputkan aku dari virus ini. Atau Tuhan pasti menyelamatkan pekerjaanku dan lain sebagainya, banyak hal. Iringilah dengan iman percaya yang benar di hadapan Tuhan. Tetap pakai protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Jadi iman kita itu benar di hadapan Tuhan. Kita akan baca ayat yang ke-8 ya. Kita sudah tahu apa itu percaya kepada Tuhan. Kita akan belajar apa ganjaran orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di ayat 8 ini juga ada sedikit yang membingungkan kita ya. Jadi dikatakan bahwa dia tidak mengalami datangnya panas terik. Nah kan aneh ya, karena sebatang pohon pasti kena panas, gak mungkin ya. Bahasa Ibraninya aslinya adalah dikatakan pohon itu tidak takut saat panas itu datang. Ya, berbeda artinya ya. Jadi bukan tidak kena panas, panas akan selalu mengenai pohon gitu kan ya. Keadaan yang buruk juga akan selalu mengenai kita. Tetapi dikatakan tidak takut. Nah, kenapa pohon itu tidak takut kena panas terik? Karena dia berada di tepi air. Dia nyender, dia mengandalkan sumbernya. Dia nyender gitu ya. Seperti kita. Kita tidak akan kena keburukan dan lain sebagainya, pasti ada di sekitar kita. Tetapi kita tidak pernah takut karena kita mengandalkan Tuhan. Kita nyender sama Tuhan gitu kan ya. Dan yang paling penting kalimat terakhir dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau iman percaya kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita sudah percaya, kita sudah jaga kesehatan kita juga tidak takut gitu kan ya, karena kita tahu kita nyender pada Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Iman kita bukan untuk kita sendiri. Percaya kita kepada Tuhan itu harus menghasilkan buah. Harus berdampak bagi sekitar kita. Kalau kita cuma percaya kita selamat sendiri, kita aman sendiri, itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kuat, kita berani, kita percaya kepada Dia dan menghasilkan buah. Yaitu berdampak bagi orang sekitar. Kalau kita sudah kuat, kita menguatkan orang lain yang masih lemah. Saya akan beri contoh dari orang yang paling dekat dengan saya, ibu saya gitu ya. Ibu saya sudah mengalami banyak hal, sudah mengalami panas terik lah dan lain sebagainya, tetapi daunnya tetap hijau. Karena apa? Karena dia menempel pada tepi air yang benar gitu ya, menempel pada tanah yang benar. Dan juga tidak berhenti sampai di situ. Saat ia semakin kuat, ia menghasilkan buah, menguatkan yang lainnya. Jadi hari ini firman Tuhan yang saudara dengar bukan hanya dongeng, tetapi yang datang dari Allah sendiri dan sudah dialami oleh anak-anak yang mengasihi Dia. Tetap mengandalkan Tuhan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting adalah menghasilkan buah, menguatkan yang lain, mengabarkan Injil kepada siapapun yang belum mendengar kabar baik. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Allah yang perlu kita renungkan sejak pagi hari ini. Mari sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan atas setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Dan kami semuanya sehat. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Dan tidak ada virus corona atau apapun yang bisa menyentuh Tuhan. Kami berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.